Banyak orang menganggap kecemasan adalah energi negatif. Benarkah demikian? Dalam tabel David R. Hawkins, juga disebutkan bahwa kecemasan adalah energi force, atau energi negatif. Dalam kajian Law of Attraction, juga dikatakan sebagai energi negatif. Benarkah demikian? Sebelum menjawabnya kita perlu tahu dulu apa itu kecemasan. Dari mana asalnya kecemasan? Dalam sejarah Homo erectus sampai Homo sapiens, sejak dulu nenek moyang manusia sudah memiliki kecemasan. Bahkan manusia adalah makhluk yang paling cemas, di antara hewan lainnya. Kijang hanya cemas saat mereka dalam bahaya, sedangkan manusia hampir setiap hari selalu cemas. Itu disebabkan karena manusia mengalami evolusi otak, yang membuat otaknya berkembang lebih cepat dari hewan lainnya. Salah satunya otak manusia memiliki dimensi hayalan dan daya imajinasi, sehingga pada kondisi tidak ada bahaya pun, dia sudah bisa mengimajinasikan bahaya-bahaya yang akan datang. Sehingga ia lebih rentan untuk cemas. Contohnya Kijang melihat semak-semak bergoyang, ia biasa saja, karena ia tidak punya imajinasi. Baru setelah muncul harimau, kecemasannya muncul dan spontan lari. Homo erectus dan Homo sapiens berbeda, saat mereka melihat semak-semak bergoyang, otak mereka sudah bisa merekam adanya bahaya. Sehingga dia lari, sebelum melihat hewan apa di dalam semak tadi. Cara berpikir inilah yang membuat kita sangat ahli dalam mempercayai hoaks dan narasi-narasi. Belum jelas informasinya, belum pasti beritanya, otak kita sudah langsung mengatakan kafir, sesat, setan, jahat, dan lain-lain. Kita dengan amat mudah menilai sesuatu yang belum jelas, maka hoaks sangat mudah untuk dipercayai. Kenapa makhluk itu memiliki kekhawatiran dan kecemasan? Jawabannya adalah untuk bertahan hidup. Ya, kecemasan itu bermanfaat membuat kita bertahan hidup ribuan tahun. Jika tidak ada kecemasan, maka potensi hidup kita akan lebih singkat karena kepunahan. Kecemasan adalah emosi yang membuat kita bertahan hidup dari zaman batu hingga sekarang. Coba Anda amati, orang-orang yang sukses dan kaya raya, kita akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang paling cemas. Negara-negara yang maju adalah negara dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Mereka kaya, mereka sukses, mereka mapan, tapi mereka sangat cemas. Dulu, nenek moyang kita yang lebih cemas dari yang lainnya, mereka yang bisa selamat hingga hari ini. Manusia purba yang pemberani, saat melihat semak-semak bergoyang tidak lari, mereka baru lari setelah jelas nampak harimau, merekalah yang lebih mudah mati karena dimakan harimau. Dalam ilmu Loa, The Secret, dan tabel kesadaran Hawkins ada hal yang salah di sana. Contohnya adalah dikatakan, bahwa mereka yang cemas sulit untuk sukses dan kaya. Padahal cemas dan khawatir adalah bahan baku sukses, ini sudah terbukti ribuan tahun. Berarti orang sukses itu sulit bahagia. Iya jelas, sukses dan bahagia adalah dua hal yang berbeda. Orang-orang mau berjuang berangkat kerja pagi hari, rela berbisnis berdarah-darah, rela melakukan apapun, karena mereka cemas, takut tidak punya uang, takut tidak bisa makan, takut tidak punya rumah, dan lain-lain. Seseorang yang lebih bahagia, dan lebih santai, yang tidak terlalu cemas, mereka tidak akan mau bekerja keras, mereka tidak memiliki daya yang cukup untuk berjuang, dan mereka tidak akan bisa kaya dan sukses seperti para penakut yang cemas itu. Jadi hidup ini memang paradok. Jadi kesimpulannya kecemasan dan ketakutan akan masa depan itu diperlukan untuk survive. Maka ada istilah, the power of kepepet. Kepepet itu orang yang cemas, karena orang yang tidak cemas meskipun dalam kondisi terjepit, tidak akan merasa kepepet. Maka kondisi cemas karena kepepet adalah salah satu daya ledak untuk kesuksesan atau membuka jalan pintu-pintu rejeki. Contohnya saat keluarga Anda ada yang sakit di rumah sakit, yang awalnya tidak punya uang, mendadak ada uang, entah dari mana asalnya, tiba-tiba kekuatan Anda untuk mendapatkan uang jadi berlipat ganda. Manfaatkan kecemasan untuk membuka pintu rejeki, karena kecemasan bukan untuk dimusuhi atau dihilangkan.